menetapkan ajalnya, apakah dia termasuk orang bahagia atau termasuk orang sengsara, kan tidak melihat. Itu termasuk yang gaib. Kemudian juga tidak terjadi tidak mengetahui kapan turunnya hujan. Itu diantara perkara-perkara gaib yang memang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Dalam ayat surat Al-A'raf ayat yang ke-187, Allah menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan sih kejadiannya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan hai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Di sisi Allah ilmunya. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktunya tersebut kecuali Allah. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Nah, hari kiamat nantinya Bapak sekalian tidak datang kecuali dengan apa namanya? Dengan tiba-tiba. Ya ikhwah, maka orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala itu adalah seseorang yang sedang menggembala kambing, ya, sedang memperbaiki kolamnya, kolam untuk minum ternaknya itu. Dia mendengar suara trompet itu, kemudian dia meninggallah manusia semuanya pada waktu itu. Maka kita tidak perlu bertanya kapan pastinya hari kiamat. Nah, kemudian Bapak sekalian, mumpung saya ingat bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 hal yang dinyatakan di dalam Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Enggak perlu lagi meragukannya, semuanya benar, semua kalimatnya pasti rapi, Bapak sekalian. Janji-janjinya pasti terpenuhi, berita-beritanya pasti jujur, dan semuanya adalah la raiba fihi. Yang kedua adalah berkaitan dengan hari kiamat. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Allah benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, hari kiamat. Yang ketiga, Bapak sekalian, yang tidak ada keraguan adalah ajal. Ajal manusia. Allah menyatakan wa ja'ala lahum ajala la raiba fihi fa abadzalimuna illa kufura. Allah telah menetapkan bagi mereka itu ajal, batas. Akan tetapi orang-orang zalim tidak menghendaki kecuali kekafiran. Nah, Bapak sekalian, kita tahu bahwa ajal itu terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada para sahabat ketika beliau memberikan pengajaran kepada mereka. Rasulullah SAW menggambar sebuah kotak, ya Bapak sekalian, kotak. Kemudian di dalam kotak ini ada titik, ya, titik yang besar. Dari titik itu beliau menarik garis yang sangat panjang melewati kotak. Ya, melewati kotak garisnya. Kemudian pada garis tadi ada garis-garis kecil, ya, garis-garis kecil sampai akhir kotak. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kotak ini adalah ajal manusia. Semua kita sudah ditetapkan ajalnya, kapan dan di mana. Nah, sudah ditetapkan. Titik ini adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia sudah ditetapkan ajalnya. Garis yang melewati kotak ini adalah angan-angan manusia. Angan-angan manusia ternyata melewati ajalnya. Nah, kemudian garis-garis kecil ini adalah musibah, cobaan dan ujian yang terus menimpa manusia sampai meninggal dunia. Nah, maka kita ambil pelajaran dari hadis barusan. Kalau punya angan-angan dalam urusan dunia, Bapak sekalian, pendekkan angan-angan tersebut. Ya, alikhwah. Tapi kalau angan-angan dalam urusan akhirat, tinggikan angan-angan tersebut. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu mencintai perkara-perkara yang luhur, cita-cita yang tinggi, Bapak sekalian. Dan Allah membenci
perkara-perkara rendahan. Kalau berdoa jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus, Bapak sekalian. Jangan sampai dalam berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, surga apa aja deh, terserah, contohnya gitu. Nggak boleh, Bapak sekalian. Mintanya minta yang tertinggi, al-ikhwah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ataupun Allahumma inna nas'aluka Firdaus al-a'la. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga Firdaus yang tertinggi, al-ikhwah. Nah, jadi kalau dalam urusan akhirat tinggikan, termasuk juga dalam cita-cita, cita-cita dalam kebaikan, Bapak sekalian, perbanyak. Ini al-ikhwah hafizakumullah, kalau orang-orang barat itu menyatakan kan ada satu teori katanya law of attraction, katanya apa itu ya? Jadi ada hukum saling tarik menarik gitu ya, al-ikhwah. Ketika kita memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah keinginan, Bapak sekalian, dan keinginan itu benar-benar kita usahakan, maka apa yang ada di atas muka bumi akan saling tarik-menarik untuk menyukseskan keinginannya. Maka saya dalam beberapa kesempatan, termasuk kepada teman-teman itu, mari kita bikin planning 5 tahun ke depan, Bapak sekalian. Nah, planning minimal 5 tahun lah, kalau bisa 50 tahun. Bahkan orang-orang Yahudi itu ketika mereka membuat planning 50 tahunan, Bapak sekalian. Jadi kalaupun orang tuanya meninggal dunia, bisa jadi dilanjutkan oleh anak-anaknya. 50 tahun ke depan saya akan begini. 50 tahun ke depan kita akan melakukan ini. 50 tahun ke depan kita akan seperti itu. Masya Allah. Terprogram gitu. Nah sekarang Bapak sekalian, yang hadirkan rata-rata di atas 50 nampaknya ini ya, kecuali saya. Dan ini Masya Allah. Ya, atau 15 mungkin ya, dibalik lah gitu. Nah, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 17 nampaknya ini, Masya Allah. Dibalik gitu, al-ikhwah. Ya, coba kita planning apa sekalian, 5 tahun ke depan kira-kira kita mau ngapain. Dan ditulis, al-ikhwah hafizakumullah. Bahkan kalau bisa bukan sekedar ditulis, dipampang apa sekalian, di kamar kita, kemudian juga di ruangan kita. Sehingga ketika kita berjalan ataupun masuk ke ruangan tersebut, oh kita punya target dalam hidup ini. Al-ikhwah hafizakumullah. Dan ternyata orang yang punya planning, punya target, dan targetnya tertulis, bahkan tadi seperti tadi di print itu, mereka lebih fokus dalam hidupnya, Bapak sekalian. Mereka itu tidak seperti orang yang mengikuti arus. Pernah saya ceritakan kepada Bapak sekalian ya. Jadi kata orang barat, ini walaupun orang barat Bapak sekalian, tapi kalau dia bagus perkataannya, itu adalah milik kita. Perkataan itu ya, al-hikmah dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Jadi yang namanya hikmah itu barang hilang milik orang-orang beriman, dimanapun dia mendapatkannya, kita lebih berhak, Bapak sekalian. Kata mereka, saya kalau berjalan harus lebih cepat daripada arus. Karena apa? Karena ketika saya lebih cepat daripada arus, saya bisa mengontrol kemana arus tersebut akan saya alirkan. Ke kanan kah, ke kiri kah, ke barat kah, ke utara kah, ke selatan kah. Tapi kalau ngikut arus belok kanan, ikut kanan. Arus menghantam batu, dia menghantam batu juga. Jadi ikhwah hafidhakallah, kita seperti itu ya. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya juga menemukan ada seseorang itu Masya Allah, dia memiliki planning sama 5 tahunan, dan planningnya nggak tanggung-tanggung Bapak sekalian, besar sekali planningnya. Di antaranya, saya harus bisa memberikan makan dalam 5 tahun ke depan sekitar 1000 anak yatim, 1000 orang-orang miskin gitu ya. Dan beliau bukan hanya ngomong Bapak sekalian, bukan hanya berbicara, bukan hanya ini adalah cita-cita doang tanpa ada usaha, tidak Bapak sekalian. Setiap hari Selasa beliau mengundang, dan minimal yang hadir itu 100 orang untuk ikut pengajian. Setelah pengajian kita makan. Masya Allah. Itu berlangsung terus karena cita-cita beliau dalam 5 tahun sekian ribu orang bisa diberi makan oleh dia. Masya Allah. Nah termasuk kita pun itu Bapak sekalian. Apa cita-cita kita 5 tahun ke depan? Saya juga jadi teringat dengan guru saya Bapak sekalian, Syekh Abdul Aziz Al-Jibrin. Ketika beliau ke Indonesia, kita belajar kepada beliau Bapak sekalian. Tidak lama setelah itu saya dikagetkan dengan sebuah pesan bahwa Syekh meninggal dunia. Maka saya tanya kepada guru saya juga, ya Syekh, apa benar Syekh ini yang pernah berkunjung kepada kita, beliau meninggal dunia? Benar, beliau terkena penyakit kanker stadium 4 katanya ya. Dan ternyata ceritanya Bapak sekalian, ketika beliau dicek sama dokter, dan kata dokter,
Syekh sekarang sudah terkena kanker stadium 4. Maka syekhnya tersebut bertanya, Pak dokter, kira-kira umur saya berapa lama lagi? Kata dokternya, ya Syekh, urusan umur hanya Allah yang tahu. Kata dokternya ngaji juga kan seperti itu. Kata syekhnya, itu juga aku pun tahu bahwa Allah yang mengetahui ajal seseorang. Saya tahu juga. Ya Syekh, ya dokter gitu ya. Pak dokter, saya bertanya, menurut ilmu kedokteran, kira-kira berapa lama lagi saya akan hidup? Oh, kalau menurut ilmu kedokteran, kemungkinan Syekh akan hidup kurang lebih 5 atau 6 bulanan. Gitu. Jadi yang tersisa. Akhirnya kata Syekh tersebut, ya sudah kalau begitu, saya akan mulai merancang 5 sampai 6 bulan ke depan mau ngapain aja. Beliau rancang Bapak sekalian, dia sedang menulis buku 5-6 bulan ke depan harus selesai. Dia sedang membangun masjid harus selesai. Dia sedang membangun ini dan itu Bapak sekalian harus selesai. Dia tulis Bapak sekalian beberapa amalannya itu harus selesai sebelum dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ketetapan Allah berlaku kepada beliau, benar sekitar 5 atau 6 bulan beliau meninggal dunia. Apa yang dicatat semuanya terlaksana Bapak sekalian. Nah sekarang kita khawatirnya itu kita nggak punya cita-cita, nggak punya target gitu Bapak sekalian. Jangan kalah sama perusahaan dunia. Perusahaan dunia itu bulan ini pokoknya omset harus naik. Kalau nggak naik, semua ataupun karyawan-karyawan yang terkait ganti. Contohnya gitu alikhwah. Mereka nggak pandang bulu lagi gitu alikhwah. Pokoknya harus tercapai. Gimana caranya terserah. Yang penting halal gitu alikhwah hafizakumullah. Nah begitu dalam akhirat. Kenapa kita tidak punya target? Apalagi Bapak sekalian berkaitan contohnya dengan kita nih. Karena penerus kita adalah anak-anak kita Bapak sekalian. Termasuk juga kalau yang kita lihat di beberapa masjid itu rata-rata yang memakmurkan masjid itu di atas 50 seperti yang di sinilah gitu ya 50 itu. Kalau 10 tahun ke depan kira-kira yang memakmurkan masjid itu siapa? Nah, Allah alam misal Pak Haji kira-kira 10 tahun ke depan masih ada atau tidak kan? Bukan nakut-nakutin nih Pak Haji, Masya Allah. Akan tetapi siapa yang melanjutkan? Maksudnya gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ada 3 hal tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. La raiba fihi. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hari kiamat. Dan yang ketiga adalah ajal seseorang. Nah, kita kembali. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu